Nah, ciri-ciri buah nangka yang akan berbuah itu seperti ini ya. Di areal pangkal bawah, itu muncul tunas-tunas baru seperti ini. Hal penting berikut yang harus kita lakukan adalah, jika mungkin nangkanya sobat sudah lama tidak kunjung buah, maka kita harus perlu melakukan penyayatan seperti yang saya lakukan ini. Ini bisa kita dapati ya bekas-bekas sayatan seperti ini. Kita dapat melakukan sistem penyayatan yang seperti ini dengan tujuan kenapa? Penyayatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis yang diserap oleh akar, sehingga nanti yang sudah naik ke atas itu tidak mudah untuk turun kembali. Nah, pemirsa dapat lihat ya, tekstur tanahnya memiliki kegemburan yang memadai, dan jika kita berikan pupuk, ya ini menggunakan pupuk bekas bakaran tadi ya. Jadi jikalau kita dapati ada pohon besar yang lain, maka harus segera kita tebang. Kita harus dapat mensterilkan pohon nangka supaya tidak terganggu oleh tanaman ataupun pohon yang lain. Buat sebagian orang mungkin bingung, pohon nangkanya tidak kunjung berbuah. Mungkin ada juga yang tadinya berbuah terus lama tidak berbuah lagi. Bahkan ada yang di pruning, dipangkas karena mungkin lokasinya ini berada di dekat bangunan, sampai bondol tidak kunjung buah lagi. Jangan khawatir, saya punya solusi yang jitu untuk mengatasi masalah-masalah yang demikian. Lihat, pohon nangka saya ini ya, batangnya baru segini, sudah berbuah 3 kali dan buahnya sangat lebat. Ini semua tentu ada triknya. Bahkan saking lebatnya, ini buahnya sampai ke tanah-tanah. Tuh. Ini malah saya ganjel, karena kalau nggak diganjel nanti buahnya ini pasti akan membusuk. Ini saya udah agak telat dikit ya, makanya buahnya udah sampai berwarnanya gaduh-gaduh gini. Gimana? Luar biasa bukan? Lihat pohon nangka saya ini, tadiannya satu gagang itu bisa sampai 17. Ini saya pruning penggal sampai nggak tersisa 1 daun pun. Nah, katanya kalau tanaman itu di pruning, dipenggal, tidak akan mau buah lagi. Siapa bilang ini sudah mulai muncul ya buahnya. Walaupun diawali dari buah pejantan dulu, nanti untuk buah betinanya akan menyusul. Nah, ciri-ciri buah nangka yang akan berbuah itu seperti ini ya. Di areal pangkal bawah itu muncul tunas-tunas baru seperti ini. Maka biarkan, jangan di pruning, karena ini nanti butuh pembesaran terlebih dahulu dan dia akan mengeluarkan buah betinanya. Langkah yang paling utama yang harus diperhatikan supaya pohon nangka ini segera berbuah adalah harus kita menjaga tingkat kelembapan dari tekstur media tanamnya. Jadi kita lakukan penyiraman. Jangan hanya disiram di areal pangkal saja, tapi di seluruh bagian batang juga daunnya harus kita siram dalam setiap harinya. Ini boleh dipraktekkan. Ini sobat juga lihat tadi ya, ini udah mulai berbuah ya. Harus semuanya ini disirami secara menyeluruh. Jika memungkinkan, sampai daun-daunnya seperti ini harus kita lakukan penyiraman. Jika sudah terdapat buah, maka kita harus menyiraminya hingga pada buah-buahnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya nanti buah nangka kita akan memiliki kesegaran, juga akan terhindar dari segala hama penyakit. Biasanya itu kutu-kutu putih ya di areal gagang-gagang seperti ini, kalau biasanya awal pembuahan itu akan mengundang hama. Lihat nangka yang saya miliki ya, semuanya terbebas dari hama penyakit, hama tanaman. Itu karena saya menyiramnya itu full pada seluruh bagian, sampai di daun-daun atas itu saya siram semua, saya semprot setiap harinya. Kemudian langkah yang berikutnya, jika terjadi faktor pemadatan atau media tanam ini mudah mengerin, maka kita harus segera mencangkulnya seperti ini ya. Ini dimaksudkan supaya nanti tekstur tanah ini tidak terjadi faktor pemadatan, juga tidak mudah terjadinya adanya satu kekeringan. Nah, maka dari itu saya anjurkan cara menanam pohon nangka ini jangan terlalu dangkal. Kenapa?
Karena alasannya ketika kita menggemburkan kembali sehingga akar-akar ini nanti tidak kesaruk oleh pacul. Jadi supaya nanti akarnya itu tidak banyak yang putus. Nih, sahabat bisa saksikan ya, tanah yang normal seperti ini dia sangat keras sekali. Dan hasilnya yang sudah saya cangkul itu seperti apa? Ini sangat memadai sekali untuk media tanam sehingga akar ini akan mudah berkembang karena seluruh makanan pohon nangka ini diserap oleh akar ketika matahari sedang terbit, dia sedang melakukan fotosintesis. Nah, jika nangka ini hendak kita konsumsi sendiri, saran dari saya sebaiknya jangan menggunakan pupuk-pupuk dari bahan kimia. Kita dapat menggunakan pupuk secara alami ya, seperti mungkin kotoran dari binatang ternak atau mungkin bekas bakaran sampah itu sangat baik sekali. Sisa bekas bakaran sampah seperti ini sangatlah bagus sekali kita gunakan untuk kita jadikan sebagai pupuk pohon nangka kita. Lihat ya, tekstur pupuknya itu memiliki kelembapan. Padahal di musim kemarau, nah ini selain dapat menjaga tekstur kelembapan dari bekas bakaran sampah ini dapat menjadi kompos juga organik yang dibutuhkan oleh pohon nangka kita. Kita dapat mengambilnya menggunakan cangkul dan nanti jangan lupa untuk disortir. Karena kalau bekas bakaran sampah rumah tangga itu suka bercampur dengan plastik ataupun bahan-bahan yang lain. Nah, pemirsa dapat lihat ya, tekstur tanahnya memiliki kegemburan yang memadai. Dan jika kita berikan pupuk, ya ini menggunakan pupuk bekas bakaran tadi ya. Dan untuk mungkin jika kita menemukan bebatuan, karet, plastik, dan sebagainya harus kita singkirkan. Nah, karena ini sudah digemburkan, maka akan sangat mudah sekali di dalam sebuah penguraiannya. Sehingga nanti ketika kita siram, maka akan segera menyebar seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Perlu difahami bahwa makanan tumbuhan adalah air ataupun mineral ini dan karbon dioksida. Jadi ketika kita memberikan pupuk akan dapat menciptakan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanaman pohon nangka, sehingga pohon nangka ini akan sangat terjaga untuk kebutuhannya. Hal penting berikut yang harus kita lakukan adalah jika mungkin nangkanya sobat sudah lama tidak kunjung buah, maka kita harus perlu melakukan penyayatan seperti yang saya lakukan ini. Ini bisa kita dapati ya bekas-bekas sayatan seperti ini. Kita dapat melakukan sistem penyayatan yang seperti ini dengan tujuan kenapa? Penyayatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis yang diserap oleh akar, sehingga nanti yang sudah naik ke atas itu tidak mudah untuk turun kembali. Sehingga pohon nangka kita akan lebih berfokus terhadap pembuahannya seperti ini. Kita harus memperhatikan pohon nangka kita ini harus terkena paparan sinar matahari yang cukup. Jangan sampai kita menanam pohon nangka ini berhimpit-himpitan dengan pohon yang lain. Karena ini dapat mengakibatkan ketidaksuburan pada pohon nangka. Nah, demikianlah pemirsa tutorial dari saya. Ini dapat diterapkan untuk pohon yang mungkin sudah lama tidak berbuah, tidak kunjung buah, ataupun pernah dipenggal, terus kemudian tumbuh dan tidak berbuah lagi. Lakukan treatment dari apa yang sudah saya terapkan tadi. Terima kasih, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.